Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Iksan yang telah menyempatkan dirinya untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok 8 yang berjudul Perubahan Kebudayaan di Indonesia, Asimilasi dan Akulturasi. Next. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu pertama saya dengan Citra Ajeng dengan NIM belakang 3019. Selanjutnya teman saya. Nama saya Indi Nur Novining Tias dengan NIM belakang 3015. Nama saya Aurelia Dianda dengan NIM belakang 3033. Perkenalkan, nama saya Reni Putri dengan NIM akhir 3026. Selanjutnya, materi akan dijabarkan oleh teman saya, Reni. Untuk yang pertama, pengertian akulturasi. Menurut Berry, akulturasi didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi tak kala kelompok-kelompok atau individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung, disertai perubahan terus-menerus dan sejalan dengan pola-pola budaya asal dari kelompok itu atau dua kelompok tersebut. Beberapa penulis lain mendefinisikan akulturasi sebagai proses belajar dari sosok individu yang memasuki budaya baru yang berbeda dari budaya yang telah dimilikinya. Yang kedua, menurut Zen Denmark 2003, akulturasi merefleksikan seberapa dalam individu mempelajari nilai, perilaku, gaya hidup, dan bahasa dari budaya orang lain. Yang ketiga, menurut Hezuda 1988 mendefinisikan akulturasi sebagai proses multidimensional dari hasil kontak antar kelompok, di mana individu yang telah memiliki hasil pembelajaran budaya asli mengambil alih karakteristik tentang cara hidup budaya lain. Dan yang terakhir, menurut Kunchoro Ningrat 1920, akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian itu sendiri. Next slide. Next slide. Pengertian asimilasi. Menurut Sukanto, asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, menurut Paul B. Horton Chester L. Boone, asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses ini ditandai dengan upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Dan yang terakhir, menurut Kunchoro Ningrat 1990, asimilasi merupakan proses yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang yang berbeda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan yang tadi berubah sifatnya yang khas dan unsur-unsur masing-masing berubah wujud menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Selanjutnya yaitu ada jenis akulturasi menurut Bocardus 1949. Yang pertama yaitu ada blind acculturation. Akulturasi jenis ini terjadi ketika orang-orang dengan budaya yang berbeda tinggal secara berdekatan satu sama lain dengan pola-pola budaya dipelajari secara tidak sengaja. Yang kedua yaitu ada imposed acculturation, yang terjadi ketika terdapat unsur pemaksaan pada posisi suatu budaya oleh budaya lain. Yang terakhir yaitu ada democratic acculturation, yaitu terjadi ketika representasi tiap budaya menghormati budaya yang lainnya. Next slide. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek akulturasi menurut Berry 2006. Yang pertama yaitu ada kultural maintenance, yaitu perilaku individu dalam mempertahankan budaya dan identitas dari daerah asalnya. Perilaku tersebut dapat tampak dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari, misalnya saja dalam berkomunikasi, seperti penggunaan
bahasa, penggunaan pakaian, penggunaan lambang-lambang budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada contact and participation, yaitu tindakan individu untuk melakukan kontak dan berpartisipasi dengan kelompok mayoritas bersama dengan kelompok budaya yang lainnya. Perilaku-perilaku dalam beradaptasi terhadap budaya yang berbeda mencakup peran dari status kelompok, identifikasi, pertemanan, dan penilaian ideologi. Next. Selanjutnya ada 7 variabel yang dikaji dalam asimilasi menurut Milton M. Gordon 1964, yaitu yang pertama asimilasi budaya atau asimilasi perilaku atau akulturasi, yang kedua asimilasi struktural, yang ketiga asimilasi perkawinan atau amalgamasi, yang keempat asimilasi identifikasi, yang kelima attitude receptional assimilation, yang keenam behavior receptional assimilation, dan yang ketujuh asimilasi yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan atau civic assimilation. Next. Menurut Gilin dan Gilin mengatakan bahwa asimilasi dan akulturasi dapat terjadi apabila adanya yang pertama, kesetiaan dan keserasian sosial, yang kedua, kesempatan dalam bidang ekonomi, yang ketiga, persamaan kebudayaan, yang keempat, perkawinan campur, yang kelima, adanya ancaman dari luar. Next. Di sini saya akan menjelaskan 5 kajian akulturasi dan asimilasi yang telah dilakukan di Indonesia. Next. Yang pertama yaitu adanya akulturasi budaya pada upacara perkawinan masyarakat Jawa di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat. Pelaksanaan upacara yang dilakukan di daerah tersebut tidak murni seperti pada pelaksanaan upacara pernikahan pada masyarakat yang tinggal di Desa Brandan maupun pada masyarakat yang tinggal di Yogyakarta dan Solo yang dikenal sebagai pusat kebudayaan. Terdapat perbedaan karena pada pelaksanaan upacara pernikahan sudah berakulturasi dengan budaya Melayu akibat dari migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa ke Desa Perlis dengan penduduk yang didominasi oleh etnis Melayu Perlis yang berasal dari Malaysia. Bentuk akulturasi pernikahan di Desa Perlis yaitu berinai, bersanding satu, pertemuan kedua pengantin, lempar-melempar sirih, tepung tawar, dan marhaban, serta penggunaan balai yang diletakkan di pelaminan. Nah, dalam proses kepanggihan pun juga menghadirkan simbol-simbol yang mengandung makna harapan agar kedua mempelai mendapat kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu analisis akulturasi kebudayaan antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal. Bentuk akulturasi yang terjadi antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal di Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, yakni berupa organisasi sosial, mata pencaharian, bahasa, dan kesenian. Bentuk akulturasi salah satunya dalam hal bahasa, yaitu telah terakulturasinya bahasa Jawa di Desa Tunggal Bakti. Selain itu, dalam hal kesenian, di mana partisipasi dan antusias masyarakat terhadap kesenian kuda lumping yang dibawakan oleh masyarakat Jawa maupun kesenian asli suku Dayak seperti tari perang disambut dengan baik antar kedua etnis. Hal ini terjadi karena adanya sikap toleransi antar kedua etnis tersebut. Yang ketiga yaitu akulturasi Islam dan budaya Jawa, studi terhadap praktek laku spiritual Kadang Padepokan Gunung Lanang di Desa Sidutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Nah, masyarakat Jawa gemar melakukan laku atau yang identik dengan tirakat atau yang sering biasa disebut juga tapa brata. Dalam laku spiritual ini terjadi akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa. Dalam akulturasi ini beberapa unsur Islam dalam laku spiritual seperti sholat hajat, zikir, dan doa. Selain itu juga ada unsur-unsur dalam budaya Jawa seperti semedi, tapa brata, dan beberapa ajaran tentang kehidupan. Next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu kajian asimilasi budaya pada sandal dan tas wanita Cina peranakan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya budaya Cina merupakan hasil dari proses asimilasi beberapa budaya. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan proses asimilasi antara budaya Jawa, Belanda, dan Cina. Ketiga budaya tersebut saling mempengaruhi. Contohnya dalam gambar tersebut, pada tas Cina peranakan bermotif angsa karena adanya unsur budaya dari Belanda. Yang terakhir yaitu asimilasi budaya Melayu terhadap budaya pendatang di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Nah, adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong proses asimilasi budaya dalam kehidupan masyarakat di Senapelan dan Pekanbaru
adanya sikap toleransi untuk beradaptasi antar etnis, kemanfaatan secara timbal balik dalam berbagai aspek kehidupan, dan adanya rasa simpati terhadap antar sesama ternyata menjadi faktor pendorong asimilasi di daerah tersebut. Selain itu juga ada faktor penghambat di Desa Senapelan, Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya pengetahuan terhadap etnis lain dan adanya stereotip terhadap etnis lain. Next slide. Selanjutnya, persoalan kajian akulturasi. Yang pertama, mengenai masalah metode-metode untuk mengobservasi, mencatat, melukiskan suatu proses akulturasi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan asing apa yang mudah diterima dan unsur kebudayaan asing apa yang sukar diterima oleh masyarakat penerima. Yang kedua, masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan apa yang mudah diganti atau diubah dan unsur-unsur apa yang tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Yang keempat, masalah mengenai individu-individu yang suka dan cepat menerima dan individu-individu apa yang sukar dan lambat menerima unsur-unsur kebudayaan asing. Yang kelima, mengenai masalah ketegangan-ketegangan dan kritis-kritis sosial yang timbul akibat akulturasi. Next slide. Selanjutnya, persoalan kajian asimilasi. Untuk persoalan kajian asimilasi sebenarnya hampir sama dengan persoalan kajian akulturasi. Namun, kami di sini memaparkan faktor penghambat kajian asimilasi atau proses-proses asimilasi. Yang pertama, kelompok sosial yang terisolasi dan terasingkan. Yang kedua, kelompok yang kurang pengetahuan terhadap kebudayaan baru. Yang ketiga, stereotip terkait kelompok lain. Yang keempat, adanya perbedaan fisik seperti ras, warna kulit. Yang keempat, yang kelima ada primordialisme yang tinggi. Dan yang terakhir ada kelompok minoritas yang mengalami gangguan dari kelompok mayoritas. Selanjutnya contoh dari asimilasi. Yang pertama itu ada musik dangdut. Jadi menurut dalam KBBI edisi 3 tahun 2002 tertulis bahwa dangdut merupakan jenis irama musik yang ditandai pukulan tetap bunyi gendang rangkap yang memberikan bunyi dang pada hitungan keempat dan dut pada hitungan ke-1 dengan birama berikut. Dangdut sendiri berasal dari suara dang dan dut pada kendang atau tabla yang menjadi ciri khas dari jenis musik tertentu. Selain itu ada juga tanggapan bahwa dangdut berasal dari kata cemoohan atau ejekan untuk orkes Melayu dengan gaya Hindustan. Musik dangdut sendiri merupakan percampuran dari musik Melayu dengan musik India. Perkembangan awal musik dangdut sendiri diawali dengan perkembangan musik yang sangat berpengaruh pada tahun 1950. Contohnya seperti musik Melayu Delhi dengan judul Mayang Sayang, Serampang 12, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur pop yang sudah terkenal dan tengah naik daun membentuk pop Melayu yang saat itu musik berkiblat pada genre pop dan juga pop Melayu. Akan tetapi, masyarakat mengalami kebosanan pada genre pop, oleh sebab itu muncul musik India. Dan selanjutnya, unsur-unsur agama yang kuat mempengaruhi unsur Timur Tengah masuk ke dalam tatanan musik Indonesia setelah pengaruh musik India yang menjadi kiblat permusikan di Indonesia. Musik Arabian atau Timur Tengah masuk dan digemari oleh masyarakat Indonesia, contohnya seperti qasidah dan musik-musik yang bertema Islami lainnya. Nah, beberapa unsur yang mempengaruhi musik dangdut membuktikan bahwa dangdut merupakan genre musik yang melebihi genre musik lainnya. Dangdut dianggap lebih adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut merupakan keistimewaan dari musik dangdut karena dangdut dapat menerima berbagai macam unsur musik untuk digabungkan atau dikombinasikan. Next. Nah, selanjutnya musik dangdut pada masyarakat tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat variasi dangdut baru, yakni dangdut koplo. Istilah koplo sendiri masih belum diketahui kebenarannya, akan tetapi terdapat tanggapan bahwa istilah koplo berasal dari pil koplo yang mengandung zat psikotropika. Disebut koplo karena irama dan ketukan kendang yang lebih cepat ketimbang dangdut biasanya, dan membuat pendengarnya jadi lebih bersemangat seperti menenggak pil koplo. Selanjutnya, musik dangdut dianggap sebagai musik untuk kalangan kelas bawah karena dangdut koplo dimainkan di lingkungan masyarakat kelas bawah dengan lirik yang bertuliskan menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat kelas bawah. Nah,
masyarakat yang memiliki penghasilan lebih berusaha untuk menyelenggarakan acara musik dangdut serta mengundang grup musik dangdut yang lebih besar sebagai penanda status sosial individu mereka. Next. Musik dangdut pada masyarakat modern. Rhoma Irama mencoba menggabungkan unsur musik rock ke dalam musik dangdut. Contohnya seperti musik yang berjudul Pertemuan yang mengadaptasi dari musik perkusi John Bonham dari Led Zeppelin atau sayatan gitar Ritchie Blackmore dalam lagu yang berjudul Gibah. Lalu pada pertengahan tahun 1990-an, musik dangdut mulai menggunakan alat musik berbasis komputer atau synthesizer. Pada era ini, pendangdut yang cukup terkenal yaitu Evita Mala, Hamdan Atamimi, Iis Dahlia, dan lain-lain. Akan tetapi, terdapat variasi musik dangdut baru yaitu dangdut koplo yang mengalami kecaman kala itu. Sekitar pada tahun 2003 terjadi perseteruan antara Rhoma Irama dengan biduan wanita yang terkenal yaitu Inul Daratista. Selanjutnya, dangdut koplo semakin berkembang dan digemari baik pada masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Koplo yang mereka bawakan bisa dibilang saat ini jauh dari kata yang merusak moral bangsa. Gaya busana mereka juga mengalami perkembangan dan mengadaptasi gaya yang lebih anggun, cik, dan juga dapat dekat dengan anak muda saat ini. Next. Selanjutnya, peristiwa akulturasi pada masyarakat tradisional dan modern pada bentuk bangunan atau arsitektur. Yang untuk tradisional ada Masjid Demak. Masjid Demak merupakan masjid tertua yang ada di Jawa Tengah dan dibangun pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini mendapatkan pengaruh budaya akulturasi dari budaya lokal Jawa, agama Hindu-Buddha, dan agama Islam dari Arab. Next. Pengaruh dari ketiga budaya ini lantas tidak meninggalkan pengaruhnya. Dapat dilihat dari ciri khas dari Masjid Demak yang dapat kita lihat seperti atap yang tumpang mirip dengan pundan berundak yang merupakan pengaruh dari kebudayaan lokal prasejarah di Indonesia. Lalu ada atap tumpang ganjil mirip dengan tingkat bangunan pura Hindu yang memiliki jumlah antara 3 sampai 11 tingkat. Dan bentuk meru segitiga sebagai lambang persemayaman dewa dalam kepercayaan Hindu. Dan terakhir ada budaya Islam yang dapat dilihat dari fungsi tempatnya yang digunakan untuk tempat beribadah umat Islam. Dan adanya ornamen-ornamen yang disematkan. Masjid Demak sendiri dibangun oleh Raden Patah dengan bantuan Wali Songo yang saat itu sedang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Next. Masjid Al-Safar Bandung. Masjid Al-Safar merupakan masjid yang didesain langsung oleh Kang Ridwan Kamil. Masjid yang bergaya folding arsitektur ini diresmikan pada tanggal 19 Mei 2017. Folding arsitektur merupakan metode yang digunakan para arsitek untuk membuat rancangan dengan cara atau proses melipat kertas yang mana nantinya akan digambar dalam dena bangunan. Tokoh dari folding arsitektur adalah seorang filsuf Prancis yang bernama Gilles Deleuze pada tahun 1988. Next. Masjid Al-Safar merupakan hasil dari akulturasi budaya modern Western dan Islam. Hal ini dapat dilihat dari satu bentuk masjid yang terlihat sangat modern dan tidak terlihat seperti bangunan masjid pada umumnya. 2. Next. Sama dengan Masjid Demak, masjid ini juga terpengaruh oleh budaya Islam yang dapat dilihat dari fungsi bangunannya yang sebagai tempat beribadah umat Islam. Lalu terakhir adanya budaya Sunda yang dapat dilihat dari bentuk bangunan yang menyerupai seperti topi adat dari Sunda yaitu iket Sunda. Next. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 8. Bila ada pertanyaan atau klarifikasi dapat disampaikan dalam pertemuan selanjutnya. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.